Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pendengar dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan kali ini tentu kita sudah menjalankan puasa, dan semoga puasa kita ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat adalah untuk mendapatkan balasan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah tidak lagi berhubungan tentang bagaimana manusia, tapi puasa adalah hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berpuasa, berarti orang itu hanya langsung akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu kondisi puasa kita kecuali diri kita sendiri. Maka pesan adalah mari puasa kita adalah puasa yang berkualitas, bukan sekedar rutinitas itu sendiri. Nah, adapun momentum kali ini yang akan kami sampaikan adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan sendiri. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu spesial bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu ada waktu yang spesial, yaitu misalkan sepertiga malam. Itu waktu spesial untuk kita kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang muliakan sepertiga malam dan berdoa, maka doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hari, satu minggu, namanya Yaumul Jum'ah. Di hari Jumat itu ada sa'ah, yang mana ketika orang memanjatkan doa di hari Jumat, maka doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu bulan ada waktu spesial nama Yaumul Bid, yang ketika orang-orang memuliakan waktu itu, mereka akan mendapatkan kebaikan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di dalam satu tahun ada bulan yang mulia namanya bulan suci Ramadan. Ketika sudah berada di bulan suci Ramadan, kita sudah tidak bicara lagi tentang sepertiga malam, hari yang mulia, bulan mulia, tetapi di Ramadan semua waktu, semua menit, detik adalah spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa di bulan suci Ramadan pada saat berpuasa, maka mereka akan mendapatkan ijabah doa langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik, menit adalah waktu-waktu ijabah bagi mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini? Yang pertama, di bulan suci Ramadan adalah bulan spesial yang hanya dihadiahkan Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu di dalam ada siam. Sehingga panggilan untuk siam hanya berlaku kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu puasa ini bukan sembarangan orang dan tidak semua orang bisa, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ketika masuk bulan suci Ramadan, ada panggilan untuk berpuasa, segera mereka melakukan puasa itu sendiri tanpa disuruh dan tanpa diiming-imingi. Semua akan puasa, baik dia itu anak muda, orang tua, maupun orang-orang yang tidak pernah sholat pun atau tidak pernah puasa sunnah pun, ketika bulan suci Ramadan semua pasti puasa. Ini hebatnya kehadiran bulan suci Ramadan. Bagaimana kita manfaatkan? Yang pertama tadi adalah kita manfaatkan dengan puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa orang-orang biasa, bukan hanya sekedar makan, minum, kemudian selesai. Harus puasa berkualitas, memaknai bagaimana kalau kita lapar, bagaimana kalau kita haus, lalu kita tahan, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan spiritual langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah dengan puasa itu sendiri kita akan mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadisnya akan nyambung. Nah, manfaat yang pertama adalah puasa. Kemudian manfaat kedua adalah qiyam, al-qiyam. Yaitu apa? Melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih yang kita kenal dengan malam tarawih itu.
Adapun hukum daripada sholat tarawih adalah sunnah muakkadah yang dianjurkan bagi mereka yang yakin dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momentum Ramadan ini jangan sampai puasanya jalan tapi kemudian sholatnya tidak jalan. Ini akan keliru. Maka jika orang itu puasa kemudian tidak muqiyam atau tidak sholat, maka ini keliru. Yang betul adalah puasanya maksimal dan sholatnya juga maksimalkan. Apa rumusnya? Hayo, di bulan yang mulia ini sholatnya dijaga betul, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambahkan, agar kita mendapatkan pahala sebanding bagaimana mereka yang menjalankan sholat sunnah tarawih atau sunnah lainnya mendapatkan pahala wajib seperti di bulan sebelum Ramadan. Tapi ketika bulan suci Ramadan, yang sunnah itu akan berpahala wajib. Bagaimana dengan wajibnya? Tentu akan luar biasa berkali lipat. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini yang kedua adalah dengan meningkatkan qiyam kita, yaitu sholat sunnah tarawih dan sunnah-sunnah lainnya. Yang ketiga adalah kita memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu istimewanya hanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, jadi betapa hebatnya Allah sandingkan puasa ini dengan Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu siapapun orang yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf mendapatkan pahala 10 kali lipat. Bagaimana dengan satu ayat Al-Quran dan seterusnya. Dan hebatnya Al-Quran adalah dipandang saja dapat pahala, membuka dapat pahala, membacanya dapat pahala, lebih-lebih lagi kalau kemudian mengamalkan isi daripada pesan Al-Quran. Dan siapapun yang baca Al-Quran, kata Nabi SAW, di hari kiamat akan datang Al-Quran dan memberikan syafaat kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Pesan yang ketiga adalah manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, mari kita manfaatkan Ramadan dengan gemar bersodako, berbagi. Kata Nabi, siapa yang memberi makan kepada orang lain atau memberikan satu hidangan kepada orang lain, maka pahalanya sebanding dengan orang yang diberikan makan dan tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang memberi. Luar biasa. Maka berlombalah di bulan suci Ramadan untuk berbagi, memberi makan kepada orang lain walaupun hanya sebiji korma. Itu akan memberikan manfaat bagi mereka dan tentu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manfaatkan bulan suci Ramadan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang disampaikan posisi sedang berpuasa, posisi sedang sholat, posisi sedang membaca Al-Quran, posisi sedang berbagi, tentu akan mendapatkan balasan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian tidak peduli terhadap orang lain. Inilah makna Ramadan. Kehadirannya membawa keberkahan, kehadiran membawa rahmat bagi siapapun. Ramadan kehadirannya membawa magfirah bagi siapapun. Kehadirannya juga menjadi jaminan bagi siapapun. Kehadiran Ramadan itu menjadikan keyakinan, keamanan bagi siapapun, dan tentu menjadi nikmat bagi mereka yang betul-betul memaknai Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yang dihadirkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.